Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfabida Alazuadi dari jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang, kelas 2 ED3, akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa dengan judul Respon Hasil Tuning Sistem Closed Loop pada Peralatan Berpengendali Suhu. Baik, di sini sudah tersedia lembar kerja mahasiswa praktikum pengendalian proses yang berjudul Respon Hasil Tuning Sistem Closed Loop pada Peralatan Berpengendali. Di sini peralatan pengendalinya berupa pengendali suhu. Nah, di sini sudah tersedia data hasil pengamatan kondisi kritis dengan PBC-nya diketahui adalah 4,5 dan tabel hasil pengamatan berupa time T sekon dan persen PV. Nah, dari data hasil tabel ini kita buat grafik kondisi kritis dengan sumbu X-nya dia berupa time dan sumbu Y-nya adalah persen PV. Nah, di sini kita kemudian menentukan hasil nilai PC berdasarkan grafik di A1 dan parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols. Nah, kita sudah mengetahui tadi PBC-nya adalah 4,5. Di sini kemudian kita mengukur PC-nya, di mana PC-nya adalah jarak antara kedua puncak di grafik. Nah, di sini saya mengambil data dari grafik ke-4 dan ke-5 karena di sini tingginya hampir sama, jadi memudahkan untuk menghitung. Jadi di sini kita perbesar sedikit jarak antara puncak ini, kita buat garis lurus ke bawah ke sumbu X dan kita hitung hasilnya. Di sini jaraknya antara sekitar 2 hingga 2,48. Nah, kemudian di sini dengan asumsinya adalah 25 detik sebesar 1 cm. Nah, setelah kita mengetahuinya, barulah kita bisa menghitung nilai sebenarnya, yaitu dengan nilai 2,48 dikurangi 2 dikali hasil asumsi perbandingannya adalah 1 cm sebesar 25 sekon. Didapatkan hasil 12 sekon. Kemudian di sini ada tabel yang kita akan cari nantinya. Di sini sudah tersedia rumus. PB-nya didapatkan dari 2 kali PBC. Nah, ini 2 kali PBC-nya. Di sini. Kemudian sama PI-nya di sini ada di rumusnya adalah 2,2 PBC. Kemudian PID-nya didapat dari 1,7 P dikali PBC. Nah, KC-nya di sini adalah rumusnya adalah 100 dibagi PB. Sama semuanya antara P, PI, dan PID. Kemudian ini adalah T-nya. Di sini yang untuk model P tidak ada, kemudian untuk PI-nya di sini 0,83 PC, kemudian PID-nya adalah 0,5 PC. Nah, kemudian untuk TD-nya dengan satuan sekon, di sini rumusnya tidak ada untuk P dan PI, hanya ada untuk PID, yaitu 0,13 dikali PC. Didapatkan hasil 1,56. Nah, kita sudah mengetahui pada kondisi kritisnya, kita bisa mengerjakan untuk ini pada pengamatan tuning untuk P. Nah, di sini sudah ada hasil pengamatan tuning dengan tipe servo, pengendalinya ada pengendali P, SP1-nya adalah 40%, SP2-nya 45%, dan PB-nya ini adalah hasil dari kondisi kritis tadi. Ini 9 pada model P 9
PB-nya adalah bernilai 9. Kita masukkan di nilai sini. Kemudian untuk TI dan TD-nya di sini pada kondisi kritisnya tidak diketahui. Jadi bisa kita kosongi. Kemudian di sini ada tabel berupa sama seperti kondisi kritis, yaitu berupa tabel time sekon dalam satuan sekon dan persen PV. Nah, dari hasil tabel ini kita bisa membuat grafik kurva respon hasil tuning. Didapatkan grafik bentuknya seperti ini. Nah, jika sudah, baru kita bisa menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Di sini parameternya ada overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Di sini kita bisa melihat overshoot. Di sini rumusnya adalah A per B, yaitu untuk mencari nilainya kita pisahkan dulu untuk mengetahui data-datanya. Kemudian kita hitung. Di sini A di sini adalah nilai dari puncak pertama dikurangi PV konstan. Jadi selisih antara jarak puncak pertama dengan PV konstan. Pada grafik ini kita bisa melihat untuk nilai A-nya, puncak pertama di sini adalah kita mengetahui bahwa nilai puncaknya di sini adalah sekitar 45,4 di sini ya, puncak pertama 45,4, dan untuk PV konstannya pada garis merah di sini adalah PV konstannya. PV konstannya di sini adalah sekitar 44,3%. Nah, baru kita bisa mendapatkan hasil A-nya, yaitu selisih antara puncak pertama dengan PV konstan. Kemudian untuk mencari nilai B, di sini adalah selisih antara jarak antara PV konstan dengan nilai pada saat kenaikan grafik. Jadi di sini 41,8% ya. Jadi kita dikurangi, kita mendapatkan hasil nilai PB-nya itu 2,5%. Kemudian nilai C-nya di sini kita dapat dari hasil selisih antara PV konstan dengan nilai puncak kedua. Puncak kedua di sini adalah sebesar 44,6%. Di sini ya. Sudah selesai didapatkan hasil nilai C. Nah, di sini sama seperti tadi kita membuat asumsi perbandingan dulu untuk mengetahui nilai sebenarnya dari jarak yang akan dicari. Di sini untuk asumsi perbandingannya adalah 1 cm sebesar 25 sekon. Nah, untuk mencari overshoot kita sudah mengetahui rumusnya adalah A per B. Di sini tinggal masukkan nilainya saja A per B. Kemudian untuk decay ratio-nya adalah perbandingan puncak kedua dengan puncak pertama. Jadi C per A rumusnya. Kemudian kita mendapatkan hasil berupa 0,273. Kemudian di sini ada peak time atau simbolnya adalah TP. Di sini peak time adalah waktu puncak pertama, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak pertama. Jadi di sini sudah saya beri tanda seperti ini. Kemudian kita bisa mengukur nilainya menggunakan penggaris. Di sini kita bisa mengetahui nilai TP-nya sebesar
35 CF. Ini TP ya, salah mengetik saya. Nah, untuk mencari nilai sebenarnya kita tinggal mencari berupa rumus nilai sebenarnya dibagi 1 dikali 25 sekon, sehingga kita bisa mendapatkan nilai sebenarnya berupa 8,75 detik untuk nilai peak time-nya. Sama seperti peak time, kita juga bisa mencari nilai rest time dengan cara yang sama, menggunakan asumsi perbandingan 1 cm sama dengan 25 sekon. Rest time di sini adalah waktu pertama kali terjadinya titik potong garis PV terhadap PV konstan terhadap SP. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa garis merah di sini adalah garis PV konstan. Nah, kemudian nilai terjadinya titik potong antara garis PV kita bisa melihat di sini. Ketika mulai terjadinya, kita tarik ke bawah sampai sumbu X, baru kita bisa melihat hasil pengukurannya, diukur menggunakan penggaris. Nah, didapatkan hasil berupa nilai 0,2 cm. Nah, baru kita bisa mencari nilai sebenarnya dengan mengalihkan 0,2 dibagi 1 dikali hasil perbandingannya tadi 1 cm sama dengan 25 sekon, didapatkan hasil berupa 5 detik. Kemudian untuk respon time di sini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tuna. Nah, di sini saya menggunakan data nilai yang dari sebelum mencapai kondisi konstan di sekitar sini, berupa 44,30 ya, sekitar 44,30 detik. Kemudian untuk period of oscillation di sini, period of oscillation di sini adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah. Nah, di sini saya menggunakan puncak pertama dan puncak kedua. Nah, di sini kita tarik ke atas agar mudah untuk perhitungan menggunakan garis. Nah, kita tinggal ukur berapa senti di sini. Setelah selesai, baru kita bisa melihat nilainya, yaitu 0,75 cm dikali 25 sekon, karena di sini asumsinya adalah 1 cm sama dengan 25 sekon ya. Jadi didapatkan hasilnya adalah 18,75 detik. Untuk offset sendiri di sini adalah selisih antara PV konstan SP2 dan PV konstan. Karena kita sudah mengetahui SP2-nya sudah diketahui pada data pengamatan ini. Kemudian untuk PV konstannya kita juga sudah mengetahui sebesar 44,3%. Jadi tinggal kita selisihkan saja, tinggal mengurangi SP2 dikurangi PV konstan. Dihasilkan 0,7% untuk offsetnya. Jadi di sini ada untuk tadi adalah kondisi kritis, dan ini adalah kondisi kritis dan P, dan ini adalah pengendali untuk PI. Nah, sama seperti pengerjaan untuk kondisi kritis dan P, di sini juga tersedia berupa SP1 dan data SP1 dan SP2, kemudian PB-nya tadi kita sudah cari pada kondisi kritis. Di sini 9,9 untuk nilai PB pada model PI. Nah, kemudian untuk EI-nya di sini adalah 9,96 sekon. Nah, kita sudah dan tidak ada untuk nilai TD-nya. Data hasil pengamatan
didapatkan tabel antara T sekon dan persen PV-nya. Di sini kita bisa membuat grafik sama seperti tadi. Dihasilkan grafik respon hasil tuning dengan nilai sumbu X-nya adalah T sekon dan sumbu Y-nya adalah persen PV. Kemudian di sini kita bisa menentukan parameter respon hasil tuningnya untuk pengendali PI. Sama seperti tadi, ada overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Di sini tidak ada nilai overshoot, decay ratio, dan peak time dan period of oscillation, sebab di sini grafiknya di sini sebelum garis PV konstannya ini berarti ini peak ini adalah bukan peaknya, sebab karena dia munculnya sebelum nilai PV konstan, garis PV konstannya. Nah, jadi kita hanya bisa menentukan untuk rise time atau TR, response time, dan nilai offsetnya. Untuk rise time-nya di sini adalah waktu pertama kali terjadinya titik potong antara garis PV konstan. Nah, dan di sini ketika mencapai perpotongan dengan garis PV konstannya. Di sini kita tarik ke bawah ke sumbu X dan kita ukur hasilnya. Sama seperti tadi kita menggunakan asumsi perbandingan. Di sini 25 sekon sebesar 0,9 cm. Nah, untuk nilai TR-nya di sini adalah sebesar sekitar 1,45 ya, karena ini berada di tengah. Jadi sekitar 1,45 cm. Nah, tinggal kita cari tahu nilai hasilnya berupa nilai TR hasil pengukuran penggaris dibagi 0,9 ini dikali nilai 25 sekon. Didapatkan hasil berupa 40,277 sekian detik. Nah, untuk respon time-nya di sini saya mengambil nilai pada akhir sebelum nilai PV konstan sekitar 44,9. Di sini 44,9, pada akhirnya untuk time-nya ya sekitar ini ya, 4,57 detik. Nah, kemudian di sini ada nilai offsetnya, yaitu jarak atau selisih antara SP2 dengan PV konstan. SP2-nya ini kita sudah mengetahui dari nilai data ini 45%, dan PV konstannya di sini kita bisa melihat sekitar 4,9%. Jadi di sini kita bisa mengurangi selisih antara SP2 dikurangi PV konstan. Dia dapatkan hasil 0,1%. Kemudian kita beralih ke pengendali PID. Sama seperti pengendali P dan PI, sama caranya dengan mengetahui nilai PB-nya dari hasil kondisi kritis, juga TI-nya dan TI-nya dari kondisi kritis ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian ada tabelnya, data tabel berupa T sekon dan persen PV-nya. Kita buat grafik sama seperti sebelumnya, dengan sumbu X adalah time dan sumbu Y-nya adalah persen PV. Kemudian kita menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Dengan parameternya seperti tadi, overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Kita mengetahui puncak pertamanya di sini adalah 45,1. Ya, di sini kemudian SP1 dan SP2-nya diketahui pada awal tadi. Kemudian PV konstannya di sini PV konstan saya tandai dengan garis merah.
sekitar 4,9. Nah, di sini kita bisa mencari nilai A-nya adalah jarak selisih antara puncak pertama dengan PV konstan. Nah, kita mendapatkan hasilnya berupa 0,2%. Kemudian untuk B-nya adalah selisih PV konstan dengan nilai pada saat mulai terjadi penaikannya. Di sini adalah 41,00. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil berupa 3,9%. Untuk C-nya di sini adalah nilai pada saat puncak kedua dikurangi dengan PV konstan. Puncak keduanya di sini ya ini ya 45,1 dikurangi dengan PV konstan. Didapatkan hasil 0,2%. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal mencari nilai overshoot-nya dengan rumus A per B. Didapatkan hasil ini ya, A per B. Nah, didapatkan hasil 0,051. Ini tanpa satuan karena dia persen dibagi persen, jadi hasilnya tidak memiliki satuan. Kemudian DK ratio-nya adalah rumusnya C per A. Di sini nilai C-nya adalah 0,2 dan A-nya adalah 0,2. Jadi 0,2 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 1. Kemudian peak time. Sama seperti tadi, peak time adalah waktu untuk mencapai puncak pertama. Ya, di sini kita mengukur menggunakan penggaris. Ini puncak pertama dan ini puncak kedua. Puncak pertamanya di sini adalah sekitar ya 0,5. Nah, kemudian kita bisa mengasumsikan bahwa 75 sekon di sini 75 sekon ya, kita mengasumsikan 75 sekon di sini adalah 2,5 cm. Nah, kemudian sama seperti tadi, untuk mencari nilainya kita tinggal menggunakan ini perhitungan berupa nilai peak time pada hasil pengukuran penggaris dibagi 2,5 dikali nilai 75 sekonnya. Didapatkan hasil 15 detik. Sama seperti peak time, rise time juga begitu. Rise time adalah waktu pertama kali terjadinya titik potong. Nah, di sini pada garis yang saya tandai dengan warna hijau, garis-garis warna hijau, kita bisa mengukur untuk besarnya di sini adalah sekitar 0,4 ya, 0,4 cm. Nah, didapat dengan asumsi bahwa 2,5 cm adalah 17 sekon, maka kita bisa menggunakan sama seperti tadi, yaitu 0,4 dibagi 2,5 dikali 75 sekon. Hasilnya didapat adalah 12 detik. Nah, di sini ini adalah 12 detik di sini. Kemudian untuk respon time-nya di sini saya mengambil di sekitar sini, jadi sekitar 506 detik. Ya, kemudian period of oscillation di sini adalah jarak antara puncak pertama dan puncak kedua. Puncak pertama dan puncak kedua di sini sudah saya tandai dengan warna garis-garis biru tua. Di sini ya, jaraknya kecil sekali. Ya, sekitar 0,1 cm. Kemudian kita mendapatkan nilai sebenarnya sebesar 3 detik. Nah, kemudian untuk offsetnya yaitu selisih antara SP2 dan PV konstan. Didapatkan hasil berupa 0,1%. Sudah selesai. Itu dia pengerjaan dari
LKM Praktikum Pengendali Proses dengan modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali dengan peralatan pengendali adalah pengendali suhu. Itu dia penjelasan dari saya mengenai cara pengerjaan lembar kerja mahasiswa praktikum pengendalian proses untuk modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.